Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Ketua KBRF. Selamat pagi juga untuk semua tokoh-tokoh. Jadi saya mau menyampaikan bahwa yang hadir pada saat ini itu dari kalangan anak muda, barangkali saya sendiri bisa mewakili, dan juga tokoh-tokoh adat dan pemerintah yang pada dasarnya yaitu menolak untuk dari pihak kabupaten untuk mengambil 3 mata air yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Karena yang tersisa mata air yang sekarang ada di Desa Ruda itu hanya ada 3 itu, yang mana pada dasarnya sangat bermanfaat nyata dalam kehidupan masyarakat kami setiap hari. Jadi pemilik-pemilik lahan sepanjang aliran sungai yang nanti rencananya akan diambil itu digunakan untuk kebutuhan pertanian dan juga untuk air minum. Jadi pada kesempatan ini barangkali kami sangat mengharapkan, memohon pertimbangan dari pihak pemerintah agar dipertimbangkan sebaik-baiknya. Karena jangan sampai setelah ada pengambilan air dilakukan, artinya betul-betul sampai pada finalnya selesai, jangan sampai ke depannya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Jadi pada kesempatan itu saya mau sampaikan bahwa isu-isu untuk pengambilan air di beberapa titik tadi itu sudah sedikit menimbulkan konflik di dalam masyarakat kami. Sudah ada kecurigaan antara masyarakat dengan pihak pemerintah dengan tua-tua adat. Jadi saya pikir bahwa penyampaian saya seperti ini barangkali dari pihak pemerintah lebih memahami lebih jauh. Jadi tolong dipertimbangkan lagi untuk tidak diambil 3 mata air tersebut. Terima kasih. Jadi itu harapannya bahwa kami dari pihak pemerintah dalam hal dari PUPR kalau memaksakan diri untuk tetap pasang apapun terjadi, bersama halnya memicu bentrok antara kami di dalam 2 desa ini. Karena ada yang mungkin sebagian kecil setuju, tapi lebih banyak itu karena dampaknya kami rasakan sekali. Kalau memang air yang istilah air batawai benar itu yang mengalir sampai di berang kalau diambil, berarti nanti tinggal Kalimantan. Dia bertahan itu mungkin hanya musim barat, itu pun banjir, bukan air lagi, banjir yang asal dari air hujan. Jadi setelah itu kalau musim kemarau, saya jamin bahwa dia sampai bulan Juni itu sudah kering. Padahal Juni itu masih awal-awal musim kemarau. Sekarang kita sudah rasa di ibu mereka, apa mereka dari sana, jadi kan sudah berapa kilo dari sana sudah kering. Jadi nanti kalau memang jadi dibendung, maka kita mengalami kekeringan total. Lalu nasib masyarakat seperti apa? Memang ada yang mau mengelabui kami di sini bahwa ini air milik negara. Kami paham itu milik negara, itu ada undang-undang. Tapi kami juga warga negara. Bukan orang luar. Kami juga warga negara. Kami sebagai warga negara tidak memanfaatkan begitu baik, begitu mencukupi. Lalu masa kami punya air yang di sini, tapi hanya dengar dia punya bunyi dalam pipa, kami sendiri sengsara. Sekarang mungkin sebagian masyarakat di sini air minum dengan air kebutuhannya pakai beli. Sekarang sudah pakai beli. Kita bayangkan nanti 2-3 tahun ke depan seperti apa, kita tidak tahu lagi. Jelasnya bahwa yang namanya sumber air ini susah sekali untuk tiap-tiap tahun kita berkurang, dia bertambah, dia pasti berkurang. Bapak, beberapa hari terakhir ini ada beredarnya surat penolakan dari warga setempat. Benar Pak ya? Benar. Itu diberikan kemana Pak? Itu terserang pertama itu kami dari sini kemarin dulu tanggal 30 saya dengan ini saat ini. Jadi pertama Ibu Erna yang ambil dulu, dia kasarnya dia cegat kami di jalan memang karena keprihatinan, kepedulian. Jadi ambil. Setelah itu kami ke BTRD, kami mau bertemu dengan Ketua Komisi B, tapi karena masalah ini dianggap serius, maka Ketua Komisi B lalu menghantarkan kami 3 dengan rekan, jadi tambah dengan Ketua Komisi B langsung ke Ketua DPRD. Di situ Ketua DPRD menjamin bahwa kami buat pemetaan masalah, skala prioritas seperti apa, dan termasuk yang masalah ini masalah serius. Jadi nanti saya akan kirim tim akan, jadi kita tunggu. Setelah dari DPRD kami ke PDAM karena tuntutan tadi, kontribusi tadi. Dari PDAM kami ke Bupati, sampai di Bupati saya kasih bocoran memang
Saya sudah kasih ganti-ganti bahwa kita ke bupati dengan wakil juga pasti jawabannya mengecewakan. Mengapa mengecewakan? Karena ini untuk kepentingan. Kepentingan apa saya tidak tahu. Cuma dan memang ternyata betul. Kelihatan kami masih dulu cukup lama dari bupati, mungkin solusinya untuk masyarakat petani yang dari aliran sungai yang memanfaatkan itu nanti dijanjikan kalau bisa ada jaringan khusus untuk melayani masyarakat petani yang membutuhkan. Kami tidak mau karena saya selalu bilang begini, Pak, sekarang Pak pikir, sekarang kan sedang gencar-gencarnya ada destinasi wisata di Batu Papat. Batu Papat. Kalau batu kapal itu dia berdiri tanpa air, bagaimana Pak? Itu daya tarik juga. Kalau batu kapal itu kan itu legenda dari dulu itu air laut sampai di situ, sehingga ada batu kapal itu. Tapi kalau batu kapal berdiri tanpa air bagaimana? Sebab air yang mengalir dari sana sampai di batu kapal itu, batasnya sampai di Kenawe itu airnya agak unik, warnanya biru laut. Dan itu juga daya tarik. Lalu kalau air sampai kering, orang hanya lihat batu kapal itu, daya tariknya di mana lagi? Jadi kalau destinasi wisata kita mau promosikan dan seperti itu sama aja dengan tidak usah memang karena airnya tidak ada masa kapal sendiri berdiri. Dan surat penolakan itu diserahkan juga ke Pak Bupati. Ke Pak Bupati, setelah itu ke Dinas Lingkungan Hidup. Karena ini berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup kami ke Polres sampai di Polres, Ibu Erna mantan, tapi saya agak marah sedikit dengan anggota di situ karena ketika saya serahkan surat itu mungkin mereka sementara asuh itu tahanan di situ sekitar 7-8 orang. Saya serahkan, dia tanya ini tentang apa Pak? Saya bilang tentang masalah air dari Horobuga karena tengah ke Ilebonen. Kenapa baru kasih hari ini? Saya bilang persoalan baru muncul hari ini Pak. Masa saya sudah kasih kemarin? Tidak mungkin. Timbul persoalan itu saya kasih. Jadi dia diam memang. Akhirnya polisi saya ambil sudah Pak. Maaf ya sementara repot ini saya sudah. Setelah yang terakhir di Kodim. Jadi ada 7 instansi yang kami dan semuanya sudah dapat semua. Jadi prinsipnya bahwa kami di sana itu kami sudah buat perencanaan kira-kira mana yang kita kasih surat, mana yang perlu konsultasi. Jadi konsultasi itu ada 3, DPRD, PDAM dan Bupati. Yang lainnya juga. Bapak tadi disampaikan bahwa aktivitas di 3 penambangan mata air ini sedang dilakukan ya Bapak. Apakah apa langkah dari Lapas tentang karena jika ini dibiarkan kan proyek itu tidak berlanjut. Langkah selanjutnya. Artinya begini, artinya untuk sementara waktu dari pihak pemerintah masih berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada langkah-langkah yang lebih baik sudah diambil supaya kita mengharapkan ada tanggapan balik secepatnya. Nah, tanggapan balik seperti ini kalau tidak direspon dengan baik, justru itu akan timbul permasalahan. Nah, jadi untuk masalah masyarakat untuk masalah reaksi masyarakat itu yang jelasnya sudah ada. Cuma dari pihak pemerintah masih meredam itu persoalan supaya jangan terjadi. Sehingga lewat surat penolakan itu dilayangkan. Jadi saya kira bahwa barangkali surat itu segera ditanggapi dengan baik. Jadi maksudnya begini, jadi artinya bahwa kenyataan sekarang beberapa titik mata air lain itu juga sedang dalam pengerjaan, sedang dalam pembuatan itu penangkapnya. Tapi artinya bahwa dalam surat pernyataan kami jelas ada 2 poin besar itu yang menjadi ancaman kami, menjadi senjata kami itu sudah jelas. Kita hanya menunggu. Kalau di jaring pipa lewat, kami akan cek apa pipa ini memang air dari mata air Waimawu itu atau dari mata air yang lain-lain lagi. Kalau pipa yang lewat itu memuat air yang sumbernya dari mata air lain-lain lagi, maka kami akan realisasikan kami punya ancaman itu. Itu saja, tidak yang lain. Jadi saya bilang, oke kontraktor boleh kerja. Kami tunggu pipanya lewat, baru kami cek pipa yang lewat ini, air di dalam ini asalnya dari mana saja? Apakah dari Waimawu yang sudah diserahkan itu atau dari lain-lain? Nah, itu.
reaksi spontan dari masyarakat bahwa itu memang dampaknya bahwa kalau memang air dipasang dengan kekeringan, maka usaha yang mereka sedang melaksanakan sekarang ini mati nanti. Karena mereka ada buat sayur, ada yang buat apa, memang reaksi masyarakat. Kalau memang seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, kalau air itu diambil dari 3 sumber yang lain lagi, ini saya sangat menyesal. Karena kenapa ya pemerintah ini tidak turun ke lokasi buat survei, buat pemetaan lalu, sehingga kita bisa lihat bahwa mungkin ini bisa dampaknya untuk masyarakat di Bawah itu ada atau tidak. Jangan janji Pak, kalau janji seperti yang informasi yang tadi, seperti yang tadi Bapak Yudin pesan, nanti dipasang janji. Ini anggaran ini sih kelihatannya ada masalah. Apalagi anggaran baru lagi. Jangan sampai jangan Anggaran yang susah sekali. Tiap-tiap mantau pada jadi buat apa? Dan tiap itu ketika lo kemak itu mau pasang jalan kurang kemakas. Jarak beberapa meter pasang jalan semuanya. Kan tidak mungkin kan? Jadi artinya kan bahwa soal proyek ini juga yang kami tidak paham tentang hal-hal teknis, kami juga bingung. Ini proyek yang kontraktor kerja itu proyek yang mana? Kok katanya proyek air minum bersih untuk masyarakat Ilebole yang dijaring di sumber mata air Waimawung tadi, tapi itu belum dilakukan, lalu kontraktor datang repot-repot kerja pasang bak penampung di mata air lain, bak penangkap itu kan heran juga ya. Nah, tapi kalau kami nggak mengalah. Apakah beberapa surat proyek yang DPR dan sedang diusut kan memang satu proyek itu kalau dia repot-repot dijaring di lain ini. Di lokasi proyek air Mawo itu sudah dipasang papan informasi, Pak? Artinya tentu sudah dipasang. Itu kami tidak terlalu aman karena kami tidak cek juga informasi di teman-teman yang tinggal di sana. Sementara bahwa prinsipnya bahwa kalau proyek air minum bersih ke wilayah Ilebole itu mata airnya dari Waimawung tadi, sumbernya itu yang dipasok ke sana. Tetapi kalau itu saja belum dijaring, sementara kontraktor datang repot-repot jaring sumber lain itu, saya rasa kontraktor itu cari kerja mungkin. yang begini, maksudnya bahwa aliran sungai ini tidak boleh dibeli. Jadi tidak, kalau pemerintah itu mau ambil itu, cari itu sumber yang mana, sumber mata air yang lain. Jangan sampai sumber mata air yang lain tidak diambil lalu ambil aliran sungai yang sebentar mematikan masyarakat di bawah. Jadi nanti kalau saya rasa yang paling benarnya itu bahwa dia datang jaring mata air Waimawung tadi alirkan ke sana dulu. Besok lusa kalau memang kurang, tidak mencukupi kebutuhan masyarakat wilayah ini boleh, ya barangkali bisa datang lagi kita ngomong atau cari di sumber titik lain di wilayah lain seperti itu. Tapi ini proyek ini belum artinya proyek intinya ini belum berjalan. Jaring mata air lain lagi yang artinya menciptakan keresahan yang akhirnya jadi masalah besar ini ke depan. Jadi mungkin begini, saya tambah sedikit soal mata air dari urusan soal ini saya ikuti persis dari awal. Sehingga prinsipnya bahwa kami itu setuju kalau yang diambil itu mata air Waimawung tadi, itu kami setuju. Yang kami tidak setuju itu mereka ambil yang sumber mata air lain ini yang kami setuju. Kalau memang mata air Waimawung itu kalau diambil ya oke saja, karena artinya sudah lanjut ke sana. Cuma sudah setuju ya oke ambil. Tapi kira-kira waktu itu mereka turun survei itu seperti apa, kami juga rasa ada kejanggalan.
survei model apa sih nggak jadi akibatnya begini? Waktu saya dengar itu katanya 8 liter per detik, 8 liter per detik, sehingga mengenai ini bisa. Lalu saya punya bahasa satu begini. Jadi istilah orang Donara ini, orang Donara ini, mereka kalau datang minta air itu istilahnya mereka mau meminang gadis, minta gadis untuk bantu mereka. Saya punya bahasa waktu itu, saya bilang kamu datang meminang gadis ini kami kasih, kami sudah kasih di Mabung tadi. Tapi dia bantu kamu itu sebatas kemampuannya, itu kata kunci. Sebatas. Artinya bahwa saya sudah berpikir ke depan. Maka pada satu saat kalau level yang menurunnya aku buat resiko, karena kita serahkan hanya satu. Lalu saya lihat dari dinas PUPR ini waktu itu surveinya seperti apa sih? Karena orang survei itu orang ahli, dia sudah perhitungan dia ditanya sudah sampai atau tidak. Lalu mereka lagi, ya bukan begitu, tapi mau membuat kami supaya cepat-cepat setuju. Katanya sudahlah kita ambil dari yang mau, datang kita support sedikit dari webinar dan sumber yang 2 tadi, kemudian datang situ cabang satu lagi sama saja cari kerja. Dari situ sudah kasih support dari beberapa mata air, datang ambil lagi, pasti tekanan tendangannya pasti berkurang lagi, sama saja cari kerja, sama saja. Artinya bahwa untuk aliran mata air sekarang ini tidak diambil sekalipun saja bulan bulan September, Oktober dia sudah mulai mengering. Itu di bagian ujungnya. Apalagi diambil lagi. Nah, jadi pada dasarnya bahwa untuk mengambil 3 mata air yang tadi disebutkan itu kami dari DSU itu menolak dengan tegas. Jadi mohon pertimbangan baik, kami menolak dengan tegas. Jadi begini, istilahnya bahwa pertimbangan model apapun tetap akan tolak, karena sama-sama tidak tahu kan sebagai manusia normal ini, entah masyarakat biasa, entah pejabat sebagai manusia normal pasti berpikir bahwa kalau mata air tetap dibendung, sumbernya dibendung, jelas-jelas bahwa ini kita mengalami kekeringan total. Kok ada kepentingan apa lagi model begitu? Itu yang dipertanyakan. Ada kepentingan apa di balik itu? Sehingga tetap kita tolak. Apapun terjadi, biar pakai apa segala macam itu kan kita tolak. Jangan ciptakan konflik saat keadaan sudah aman. Kami punya permintaan itu saja. Jadi penegasan saya Bapak bahwa masyarakat Desa Horobura Menolak ya? tetap memberikan mata air itu untuk dikelola pemerintah untuk warga Ilir Boleng, kecuali itu dari sumber mata air mau ya. Jika yang penambahan dia itu tetap akan ditolak kapan pun ya. Ini istilahnya Bapak, ini ibarat sudah hati mau jantung. Itu modal begini. Kita sudah berbaik hati ya, sudah kasih mata air. Itu juga hampir-hampir ada konflik juga, dan sudah lah. Ini yang tersisa hanya 3 mata air itu. Ini yang tersisa. Hanya itu saja. Bagaimana kalau 3-3-nya itu diambil? Ya ini secara tidak langsung itu nanti orang tidak boleh buat kolam renang kita sini masuk kering. Ya, itu yang orang tidak boleh di kolam renang kan orang boleh. Ya, jadi pada prinsipnya, tapi saya mau luruskan dulu bahwa KRBF itu dihubungi sebagai ketua KRBF, saya menyampaikan bahwa saya dihubungi oleh salah satu putra asli sini, Pak Hendrikus Hari atau Boran, menghubungi saya bahwa masyarakat Desa Horobura menolak dengan proyek terkait air spam Helan Namowuyo. Setelah saya dihubungin, terus Pak Hendrik memberikan nomornya Pak Nani. Jadi saya mau sedikit luruskan, bukan saya mencegah, tapi beliau waktu di atas motor sudah menghubungi saya, ibu kita sudah di atas motor, ibu nanti tunggu di pelabuhan. Jadi begitu saya di pelabuhan bertemu, saya langsung diserahkan surat. Pertama kali orang yang menerima surat penolakan itu ya ketua KRBF, karena memang itu masyarakat sini ya sudah menyampaikan seperti itu, dan kehadiran saya di sini pun diundang untuk datang ketemu dengan masyarakat di sini biar bisa melihat langsung. Jadi saya hanya mengharapkan bahwa pemerintah jangan keras kepala.
saya sendiri melihat keadaan sungai airnya itu sangat kecil. Jadi kesimpulannya bahwa masyarakat menolak dan kami KRBF mendukung apapun yang diperjuangkan oleh masyarakat karena kami KRBF berada bersama masyarakat. Saran saya untuk pemerintah, sebaiknya perbanyak itu sumur bor daripada memaksakan diri dengan mengorbankan masyarakat yang berada di sekitar sini. Dan pesan saya untuk Bapak Ibu semua di sini, kita sama-sama, mari sama-sama menjaga supaya situasi di daerah ini tetap kondusif. Jangan karena persoalan air ini terus terjadi pecah belah, terjadi bentrok antara masyarakat di kampung ini sendiri. Karena nanti yang rugi kita sendiri. Baik, jadi terima kasih untuk waktu yang kita manfaatkan pada hari ini, dan ini hari sangat begitu penting sehingga kehadiran kita ini akhirnya dilihat dari jumlah masyarakat mungkin tidak seberapa yang hadir, tapi ini mewakili semua dari orang tua utana, tokoh adat, tokoh masyarakat, keterwakilan ibu, anak muda semuanya sudah hadir. Ini sudah pas untuk kita bicarakan. Kemudian pada prinsipnya bahwa kita garis bawahi, kita menolak dengan alasan-alasan yang disampaikan tadi. Masa kita sumber air begitu banyak, lama-lama kita hidup di sumber air tapi mati kehausan, sementara mereka yang di tempat kering yang membutuhkan mereka lebih terjamin dengan air bersihnya. Jadi pada prinsipnya kita menolak, dan harapan kami supaya dari KRBF juga tetap pada prinsip, masyarakat pada prinsip, kita sama-sama maju bersama, berjuang bersama supaya hal yang memang kita tidak inginkan ini akan terjawab pada waktunya. Ini yang terakhir, yang terakhir ini sekarang yang dinyatakan bahwa pemerintah jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan kehendak. Itu sih. Terima kasih. Oke, itu saja. Baik, demikian laporan saya dari Kabupaten Flores Timur. Demikian dengan Rita saat ini dari Desa Horohura, dengan Rita dari Adonara, Flores Timur. Oke, terima kasih.